Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Aulia Dewi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ingin memaparkan materi mengenai upaya pencegahan stunting pada balita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Aulia Dewi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ingin memaparkan materi mengenai upaya pencegahan stunting pada balita. Mungkin kata stunting ini masih terdengar asing ya bagi wanita, terutama wanita pranikah. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian stunting. Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusia lainnya. Stunting ini merupakan masalah kesehatan masyarakat yang paling utama di Indonesia. Stunting dapat mengakibatkan anak tidak mampu mencapai potensi genetik, mengindikasikan kejadian jangka panjang, dan dampak kumulatif dari ketidakcukupan konsumsi bergizi, kondisi kesehatan, dan pengasuhan yang tidak memadai. Stunting ini menjadi masalah yang paling sulit di Indonesia. Karena di masa yang akan datang, anak yang penderita stunting ini dapat meningkatkan resiko terjadinya kesakitan dan kematian. Selain itu, anak yang terkena stunting ini di masa depan beresiko obesitas, terkena penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, lalu stroke, hipertensi, dan lain-lain. Terus, anak yang terkena stunting ini biasanya pada usia dewasa tinggi badannya tidak bisa mencapai 150 cm. Jadi biasanya anak yang terkena stunting ini tingginya hanya bisa mencapai kurang dari 150 cm. Lalu anak yang terkena stunting ini biasanya sulit untuk berkonsentrasi. Jadi tingkat kognitif pada anak ini menurun. Makanya dapat dikatakan stunting ini akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Saat ini Indonesia masih memiliki target, yaitu menurunkan angka stunting hingga mencapai 40% pada tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menurunkan tingkat kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Ya, tadi sudah dijelaskan ya pengertian dari stunting itu. Nah, anak yang terkena stunting juga bisa disebabkan karena kekurangan gizi pada saat 1000 hari pertama kelahirannya. Setidaknya ada di Indonesia ini terdapat 22,4 juta balita. Setiap tahunnya setidaknya ada 5,2 juta wanita hamil. Dari 5,2 juta wanita yang hamil ini terdapat 4,9 juta balita. Dari 4,9 juta balita tersebut, 3 dari 10 balita tersebut mengalami stunting dan memiliki tinggi badan yang lebih rendah daripada standarnya. Stunting ini tidak bisa dideteksi secara dini. Setidaknya baru bisa terlihat gejalanya itu pada saat balita di usia 2 tahun. Jadi di negara Indonesia ini prevalensi anak stunting ini sudah cukup tinggi, yaitu sekitar 30 hingga 39%. Nah, negara Indonesia ini mencapai peringkat kelima di dunia anak stunting. Sisanya diikuti oleh India, Iran, Tiongkok, Nigeria, dan Pakistan. Berdasarkan data pemantauan status gizi selama 3 tahun terakhir, tubuh pendek memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, gizi lebih, dan kurus. Prevalensi balita yang pendek ini mengalami peningkatan di tahun 2016, yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017. Hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2007 menunjukkan prevalensi balita
pendek di Indonesia sebesar 36,8%. Pada tahun 2010 terjadi sedikit penurunan menjadi 35,6%. Namun pada prevalensi balita pendek mengalami peningkatan lagi pada tahun 2013 mencapai 37,2%. Nah, di sini saya juga menjelaskan faktor risiko terjadinya stunting. Yang pertama ini ada kondisi kesehatan ibu sebelum dan setelah kehamilan. Nah, kondisi ibu ini juga mempengaruhi nih, kayak misalnya ibunya status gizi sebelum kehamilannya dia status gizinya normal atau enggak, kelebihan atau enggak gitu. Nah, terus yang kedua ada postur tubuh ibu yang pendek. Kalau ibunya pendek, yang kurang dari 150 cm, nah itu bisa menyebabkan anak terkena stunting. Nah, terus selanjutnya itu ada ibu yang menderita kek dan anemia. Kek dan anemia, ada yang pernah anemia? Ada. Pernah anemia? Bukan anemia sih. Ya darah rendah aja. Darah rendah aja ya. Bukan, darah rendah itu beda sama anemia. Jadi ibu hamil ini mengalami gizi kurang. Kek itu adalah kurang energi kronik kan. Nah, ibu Energi kronik itu apa ya? energi kronik itu ibunya status gizinya kurang. Biasanya bisa dilihat dengan cara mengukur lingkar lengan atasnya. Lingkar lengan atas itu sini ya. Kurang gitu, kecil. Iya, kecil. Biasanya kurang dari 23,5 cm. Gitu. Nah, itu udah termasuk kek. Nah, ibu yang mengalami kek dan anemia ini biasanya beresiko 7 kali lebih besar memiliki anak yang stunting, karena ibu yang kek dan anemia ini dapat mempengaruhi janinnya, jadi pertumbuhan janinnya itu bisa terlambat. Jadi nggak berkembang ya gitu ya? Nggak berkembang. Nah, yang ketiga selanjutnya itu ada kecukupan nutrisi yang diperoleh sejak bayi lahir sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, termasuk risiko terjadinya stunting. Nah, jadi bayi lahir ini sebenarnya tuh gizinya tuh harus tercukupi, kayak asinya tuh harus tercukupi, ya begitu. Terus selanjutnya itu tidak terlaksananya inisiasi menyusui dini. Jadi udah tau belum inisiasi menyusui dini itu apa? Belum. Ya. Jadi inisiasi menyusui dini ini atau biasa disingkat IMD itu merupakan pemberian ASI yang biasa diberikan kepada bayi yang baru lahir setidaknya berumur 30 hingga 60 menit setelah kelahiran. Nah, tidak terlaksananya IMD ini bisa mengakibatkan tingginya meningkatkan risiko terjadinya kematian pada bayi karena bayi ini tidak mendapatkan kolostrum pada asinya. Itu biasanya habis lahiran memang harus menyusuin ya? Ya, setidaknya 30 sampai 60 menit. Iya. Itu IMD. Iya. Ya. Ya, terus karena tidak mendapatkan kolostrum dari si ibunya ini, jadi metabolismenya, kebutuhannya jadi itu kurang terpenuhi. Nah, terus selanjutnya itu gejala gagalnya pemberian ASI eksklusif. Nah, biasanya ini disebabkan karena ibunya tuh yang bekerja, terus karena ibunya kurang pengetahuan tentang ASI eksklusif, makanya ibu yang hamil pada yang punya balita harus diberikan edukasi tentang ASI eksklusif. Selain itu, gagalnya pemberian ASI eksklusif ini juga bisa disebabkan karena faktor sosial, budaya, juga bisa karena kepercayaan. Contohnya misalnya kayak biasanya nih dulu orang kan belum ada ini kan informasi tentang ASI. Nah, orang zaman dulu itu tuh mempercayai kalau misalnya ASI yang pertama keluar itu sebenarnya kotoran, padahal itu aslinya enggak, itu adalah kolostrum. Nah, kolostrum itu tuh sangat penting bagi bayi. Nah, selain itu juga karena faktor dari keluarganya itu tuh mendesak bahwa si ibu ini harus memberikan ASI, memberikan
masuk formula, jadi untuk memberhentikan ASI eksklusif. Selanjutnya faktor dari stunting itu proses penyatihan dini yang kurang dari 2 tahun itu sebenarnya juga bisa mempengaruhi meningkatkan faktor risiko stunting. Selanjutnya yaitu buruknya asupan gizi sejak janin masih dalam kandungan, baru lahir sampai anak usia 2 tahun. Jadi berhubungan nih, bayi yang belum lahir gizi ibunya kurang bisa menyebabkan stunting. Nah, selanjutnya yaitu faktor rendahnya ketersediaan pangan. Nah, rendahnya ketersediaan pangan ini biasanya disebabkan karena 2 faktor. Yang pertama faktor lingkungan, yang kedua faktor ekonomi. Nah, faktor lingkungan ini biasanya karena akses pangan yang susah kan. Biasanya kalau misalnya di daerah pelosok itu kan susah ya akses jalannya. Nah, jadi penyebaran makanannya ke pelosoknya itu juga susah. Nah, terus kalau selain karena akses pangannya, faktor lingkungan juga disebabkan karena sanitasinya tuh buruk ya, sanitasinya tuh kotor. Nah, sedangkan lingkungan yang kotor itu menyebabkan infeksi, misalnya diare ya. Nah, diare itu kan menyebabkan borosnya energi kan, karena makanan yang sudah diasup, yang sudah dimakan harusnya menjadi energi di dalam tubuh malah dikeluarkan lagi melalui feses. Nah, selanjutnya yang kedua itu karena faktor ekonomi keluarga. Biasanya ekonomi keluarga yang rendah itu juga bisa mengakibatkan stunting karena keluarga ini kurang mampu untuk menyediakan makanan yang bergizi. Biasanya yang ekonominya rendah ini nih hanya bisa memberi makan kepada balitanya itu makanan seadanya aja, jadi asupan gizi balitanya kurang terpenuhi. Lalu dampak dari stunting ini, yang pertama ada kurang energi protein. Nah, kurang energi protein ini terbagi menjadi 3, ada marasmus, ada kwashiorkor, sama marasmus kwashiorkor. Nah, marasmus ini kurang energi protein, tapi dia lebih ke defisiensi kalorinya. Kalorinya ini nih berkurang selama bertahun-tahun tanpa diatasi, makanya dia mengakibatkan kurang energi protein. Nah, marasmus ini ada gejalanya. Pertama, anak ini nih terlihat kurus. Dia kurus karena kehilangan sebagian besar lemaknya di dalam tubuh. Nah, jadi itu tinggal tulang sama kulitnya aja kalau marasmus. Nah, yang kedua ini wajahnya tampak lebih tua. Yang ketiga, perutnya itu cekung. Yang keempat, otot pahanya mengendor. Yang kelima, anak yang marasmus ini nih biasanya cengeng, rewel. Nah, anak marasmus ini biasanya tuh padahal udah dikasih makan, tetapi masih merasa lapar. Nah, selanjutnya di KEP ini ada kwashiorkor. Nah, kwashiorkor ini disebabkan karena kurangnya energi protein, tapi lebih terfokus kepada proteinnya yang lebih rendah. Nah, biasanya anak yang kwashiorkor ini mengalami gejala seperti ada masalah mental, ada gangguan pertumbuhan, terus terbentuknya odem. Odem itu apa sih? Nah, odem itu kayak tubuh anak tuh terlihat biasa saja, terlihat berisi, tetapi isinya itu tuh bukan lemak, bukan otot, tapi cairan. Jadi asal kalau misalnya dipencet, nah dia itu kalau dipencet itu udah balik lagi ke bentuk semulanya, jadi tetap lebok ke dalam gitu. Nah, itu namanya odem ya. Nah, terus yang ketiga itu ada marasmus kwashiorkor. Nah, marasmus kwashiorkor ini biasanya mengalami gejala
penyusutan jaringan yang hebat, jadi tuh dia terlihat kurus. Terus hilangnya lemak suputan yang ada di pipi, terus dehidrasi. Selanjutnya faktor penyebab stunting itu ada, dampak dari stunting itu ada tubuh anak pendek. Biasanya kalau misalnya dilihat dari dibandingkan dengan anak lainnya, tubuh anak itu lebih pendek dari anak usia lainnya. Nah, biasanya pada saat dewasa itu tubuh anak kurang dari 150 cm. Nah, yang ketiga itu anak beresiko menderita penyakit degeneratif saat usia remaja. Penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu kayak penyakit tidak menular yang tadi sudah dijelaskan di awal. Iya, kayak stroke, hipertensi, terus diabetes mellitus. Nah, itu namanya penyakit degeneratif. Obesitas juga termasuk. Nah, lalu yang terakhir itu menurunnya perkembangan kognitif anak. Jadi menurunnya perkembangan kognitif anak ini terjadi karena proses pematangan neuronnya di otak itu tuh terhambat. Jadi struktur fungsi otaknya itu tuh tidak sempurna. Nah, stunting ini dapat menyebabkan kerusakan permanen pada perkembangan kognitif anak. Jadi perkembangannya tuh ya rendah yang anak-anak stunting itu. Nah, biasanya diikuti dengan perkembangan motorik dan intelektual yang kurang optimal, sehingga cenderung dapat menimbulkan konsekuensi terhadap pendidikan, terus pendapatan produktivitas pada masa dewasa, sehingga berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi. Jadi anak yang terkena stunting ini dapat menurunkan perkembangan ekonomi karena dia tuh nggak bisa mengikuti pendidikan, sehingga dia mencari kerjanya susah, sehingga dia produktivitas dirinya dia tuh menurun. Nah, selanjutnya itu upaya pencegahan stunting. Yang pertama itu harus mengkonsumsi makanan gizi seimbang, kayak energi, karbohidrat, protein, lemak dari berbagai sumber makanan. Sumbernya itu ada dari unggas, bisa daging ayam, bisa hati ayam, terus ada susu, ada sayur-sayuran, ada sayuran hijau, ada tomat, ada wortel, ada brokoli, dan lain-lain. Terus ada ikan tuh yang bagus, ada salmon, ada ikan tuna, itu bagus. Terus ada daging-dagingan, daging sapi, terus kacang-kacangan itu yang bagus itu kacang kedelai. Selanjutnya ada buah-buahan. Nah, lalu yang kedua itu beri ASI eksklusif setidaknya selama 6 bulan ya. Nah, ASI eksklusif ini sangat penting soalnya di dalam ASI ini nih sudah terdapat protein whey sama kolostrum. Nah, whey dan kolostrum ini berfungsi untuk meningkatkan imunitas bayi. Jadi biar bayi tidak mudah sakit, ya dikasih ASI. Apalagi yang tadi tuh selama IMB yang inisiasi menyusui dini. Nah, terus yang ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan MPASI. Nah, jadi MPASI ini diberikan saat bayi sudah berusia 6 bulan. Lalu yang ketiga yaitu dampingi ASI eksklusif dengan MPASI. Nah, MPASI ini bisa diberikan pada saat bayi sudah berusia 6 bulan. Nah, jadi sudah terdapat penelitian bahwa ibu-ibu itu harus mengetahui pentingnya nutrisi, pentingnya ASI, pentingnya MPASI bagi bayi karena dapat menurunkan risiko stunting. Nah, selanjutnya yaitu memantau tumbuh kembang anak dengan cara membawanya ke posyandu. Nah, kan di posyandu itu kan udah bisa buat nimbang bayi, ngukur tinggi badan bayi. Jadi kita tahu tuh status gizinya bayi ini normalkah atau gizi kurangkah atau bagaimana. Selain itu juga di posyandu kita juga dapat informasi kira-kira gizi apa sih yang baik untuk bayi. Nah, terus yang kelima itu
jaga kebersihan, karena ya anak-anak tadi itu tuh ya memang rentan terkena penyakit sebenarnya. Kalau misalnya lingkungannya kotor ya bisa menyebabkan diare, bisa menyebabkan anoreksia itu ya. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai wanita pranikah harus mengetahui apa sih pengertian dari stunting, bagaimana bahayanya stunting, bagaimana sih cara mengatasi, cara mencegah stunting, agar generasi kita selanjutnya ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya mau nanya. Ya, silakan. Tadi pas pembahasan pertama itu ada pembukaan ketika masuk di prolog tadi itu ada pembahasan tentang ibu bisa menyebabkan anaknya menjadi stunting. Iya. Karena sang ibu itu menderita anemia. Iya. Betul. Nah, lalu bagi kita nih wanita pranikah atau ya benar pranikah, bagaimana sih cara kita tuh agar menghindari penyakit anemia itu? Karena kan kalau kita nggak menghindari dari sekarang, itu kan bisa mengakibatkan ke generasi selanjutnya. Jadi apa yang perlu kita jaga dan asupan dan zat-zat apa yang baik untuk tubuh kita untuk mencegah anemia tersebut? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya saudari ini. Jadi di sini saya menjelaskan ya. Jadi bagaimana sih cara agar menjaga tubuh kita agar terhindar dari anemia? Pertama, kita itu harus mengkonsumsi zat besi. Ya, zat besi ini sangat mempengaruhi agar kita terhindar dari anemia. Akan mempengaruhi hemoglobin, jadi hemoglobin kita tetap terjaga. Nah, cara agar kita tidak defisiensi zat besi ini yaitu dengan cara untuk tidak memakan atau mengkonsumsi makanan yang mengandung tanin. Tanin itu biasanya terdapat pada teh. Jadi misalnya kita kalau misalnya makan bakso itu kan terbuat dari daging. Daging itu mengandung zat besi. Nah, biasanya nih kita kalau makan bakso enaknya minumnya es teh. Kalau teh tawar gimana? Teh tawar kan juga teh. Oh. Nah, teh itu mengandung tanin. Makanya kalau misalnya makan bakso terus minumnya teh, nah itu bisa meningkatkan risiko terjadinya anemia. Gitu. Kalau kopi maksudnya kafein ya, makanan? Iya, kopi itu kafein. Dia itu untuk meningkatkan kerja otak. Tapi kalau anemia bisa mengakibatkan telat haid juga? Mengakibatkan Telat haid? telat haid? Enggak. Justru di Indonesia ini pemerintah sudah menggerakkan sudah memiliki program. Jadi setiap daerah itu untuk pada saat wanita yang sedang haid itu harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Jadi tinggal bilang ke puskesmas minta tablet tambah darah, nanti dikasih sama puskesmasnya. Minimal pengonsumsi tablet tambah darah saat haid itu selama periode haid itu satu kali tablet. Sehari? Bukan sehari tapi satu tablet. Jadi selama periode haid kan 7 hari biasanya itu cukup satu tablet. Oh, tabletnya kayak sama bilang gitu bukan? Biasanya ada sih khusus tablet tambah darah gitu di puskesmas. Ada, dia kecil. Ada. Gimana? Baik, alhamdulillah jawabannya cukup. Ya. Terima kasih Kak Linda. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya, baik. Saya tutup sesi ini. Semoga penyuluhan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.